Ini rumusnya sama seperti yang sudah, itu ada CPUE dalamnya ya, catch per unit effort. Catch itu jumlah produksinya, dan effort itu adalah upaya penangkapannya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini jumlah ya, kita berbicara sigmanya, jumlahnya. Nah, baik itu jumlah produksi maupun jumlah effort yang kita gunakan. Kalau alat tangkap, silakan effortnya berarti satuannya adalah alat tangkapnya, unitnya ya, unit alat tangkapnya. Begitu juga per ABK-nya ya. Di sini dituliskan per ABK per tripnya, maka adalah satuannya kilogram per orangnya, ABK orang ya satuannya kan, manusia ya, orang gitu ya. Kemudian tripnya, maka satuannya adalah trip ya. Begitu juga produktif per trip. Kalau berbicara trip saja, oke, boleh silahkan. Maka satuannya adalah kilogram per trip saja gitu. Jauh ini jelas ya, sepertinya ini gampang karena di setiap materi ya sering berbicara CPUE gitu. Ada contohnya satu, perhitungan produktivitasnya ya. Nah, di sini ada data volumenya, ada data trip penangkapannya dari 5 tahun terakhir, dan ini di bawah ini adalah sigmanya, jumlahnya ya. Nah, kalian itu harus melihat perintahnya. Nanti ketika saya berikan soal ujian, yang saya tanyakan, kalau saya tampilkan data seperti ini ada data per bulannya dan juga ada data per tahunnya di dalamnya. Kalau permintaan saya, pertanyaan soal saya adalah, buatlah grafik atau hitunglah produktivitas per tahun dari data berikut. Maka data yang kalian gunakan untuk melakukan perhitungan produktivitas adalah data jumlahnya ya, karena jumlah tahunnya gitu ya. Jumlah tahun 2008 gitu. Jadi ada data per bulan, ada juga data per tahunnya. Kalau perintah soalnya adalah hitunglah produktivitas per bulannya, maka lihat tahun berapa yang disuruh dan per bulannya baru dihitung produktivitasnya. Karena apa? Data yang tersedia ada volume produksi per bulannya ada, dan juga begitu effortnya di sini saya gunakan adalah trip, data tripnya juga ada per bulan, maka bisa dihitung per bulannya tergantung perintahnya. Nah, ini tabel perhitungan produktivitas di mana per bulan yang disediakan dan juga per tahunnya ada. Kalau per tahun yang kalian lihat gimana? Yang di bawah ya, 1,38, 2,18, 1,94, 2,38, 2,54. Ini adalah tren produktivitas per tahunnya ya. Fluktuatif ya, mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Nah, kita buat grafiknya. Grafiknya baru kelihatan jelas. 2008 ke 2009 terjadi apa? Kenaikan ya. 2009 ke 2010 terjadi penurunan. Nah, di sini perlu dilakukan pembahasannya gitu ya, interpretasinya, kajiannya. Mengapa di tahun 2009 ke 2010 ini mengalami penurunan? Yang kita lihat di sini adalah effortnya berupa trip. Maka yang kita kaji adalah trip penangkapannya. Kita lihat effort dari 2009 ke 2010 tadi ya yang mengalami penurunan. Effortnya itu ternyata di 2009 itu 3.526. Sedangkan tripnya 2010 itu 3.071. Seharusnya perbandingannya antara jika effort meningkat, produksi juga meningkat. Tetapi di sini terjadi penurunan gitu ya. Effortnya menurun. Produksi seperti apa? Oh, ternyata juga menurun. Nah, apa yang terjadi di lokasi tersebut? Apa yang terjadi di daerah penelitian tersebut gitu ya? Apa yang terjadi? Apakah terjadi penurunan jumlah armada yang drastis gitu sehingga trip penangkapannya menurun dan juga produksinya menurun, atau sebenarnya armadanya tetap tapi trip penangkapannya bisa menurun? Apa yang menyebabkan trip itu menurun? Nah, itu yang dicari tahu dan itu yang dibahas gitu ya. Nah, ini trennya fluktuatif, mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Ini per tahunnya. Nah, kalau per bulannya apa? Ini saya contohkan adalah di tahun 2012 ya, 2012. Maka data yang digunakan adalah nah ini. Nah, 1,94, 1,71 gitu ya.
Nah, itu yang saya gunakan 2012. Kalau saya suruh nanti buat grafik produktivitas tahun 2009, maka yang kita gunakan adalah data ini ya, 2009-nya gitu. Nah, ini perintahnya adalah tahun 2012. Paham ya? Nah, interpretasinya apa di dalamnya? Nilai produktivitas tertinggi adalah 3,81 ton per trip, yaitu terjadi pada bulan Oktober. Dan nilai produktivitas terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu nilainya 1,71 ya, ton per trip. Jangan lupakan satuannya, itu paling penting. Nah, berdasarkan Atmaja dan Nugroho 2001, menyatakan bahwa nilai produktivitas yang besar itu menggambarkan apa? Stok yang tinggi di dalam perairan. Ya, hal yang serupa dinyatakan juga oleh Sper and Venema ya tahun 89, di mana CPUE merupakan indeks kelimpahan stok ikan di perairan. Nah, dari sini kita bisa melihat nggak, kalian kalau yang bulanan ini bisa lihat nggak untuk penangkapan pukat cincin ini, musim penangkapan tertinggi itu terjadi pada bulan berapa? 10. Dari nilai CPUE tertingginya gitu ya, bulan 10 gitu. Nah, berarti bisa diasumsikan bahwa memang pada bulan 10 itu merupakan puncak dari penangkapan pukat cincin, di mana fish targetnya merupakan ikan-ikan apa fish target dari pukat cincin? Bagis, Bu. Bagis ya, ikan bagis. Nah, ini puncaknya bulan 10. Nah, jadi tahu ikan yang tertangkap ikan apa aja, cari referensi pendukungnya. Ternyata ikan ini merupakan ikan yang paling banyak tertangkap di bulan 10. Karena apa? Oh, dia berbuaya, oh dia bermigrasi, oh dia mengalami itu. Cari referensi pendukungnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Ini sama sebenarnya sih seperti penjelasan saya di mata kuliah dinamika, tapi di kelas ini ada beberapa orang yang tidak mengambil MK di POP, jadi pasti belum memperoleh materi ini, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, bertanya Bu. Silahkan, siapa? Yoyon? Oh iya, Yoyon Bu. Mengenai produktivitas tadi Bu, kan kita kan di Indonesia ini dikenal dengan kita bilang lah perairannya yang begitu luas dan juga sumber daya ikannya SD-nya itu yang cukup melimpah. Cuman kalau kita melihat tadi produktivitas kembali lagi ke ekspor, kita Indonesia ini masih tertinggal dari negara-negara maju. Nah, apa yang mempengaruhi faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas nelayan Indonesia itu sehingga tidak bisa menyaingi seperti negara-negara maju, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Yoyon. Pertanyaannya general ya, umum ya. Yuk kita diskusi mengapa bisa dikatakan Indonesia itu tertinggal untuk bidang ekspornya. Apa yang menyebabkan Indonesia itu tertinggal? Sedangkan kita itu Indonesia itu dikelilingi oleh perairan gitu. SDI kita melimpah. Apa yang menyebabkan kita tertinggal? Yuk diskusi. Saya buka diskusinya ke siapa saja, boleh, silakan. Izin Bu, menanggapi. Silakan, Noval. Dari jurnal yang pernah saya baca bukan, bahwasannya di kapal-kapal yang berukuran besar, misalkan di atas 70 gross ton, itu kebanyakan kapal-kapal tersebut tidak data hasil tangkapan itu tidak jujur Bu. Jadi banyak penipuan seperti itu. Jadi apabila dapat ikan misalkan sekian ton, itu yang didata cuman beberapa ton itu kan. Karena kan apabila kapal besar yang berukuran 60 atau 70 gross ton ke atas, itu kan pajaknya besar Bu kan. Mungkin terkendala di situ juga Bu. Jadi para nelayan ini nggak mau rugi kan, makanya